Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswar Hanas, salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Polewali Mandar, Angkatan 1, Kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3. Untuk agenda 3 sendiri, itu terdiri dari 3 materi. Materi yang pertama tentang manajemen ASN. Materi yang kedua tentang pelayanan publik. Dan materi yang ketiga tentang World of Government atau yang biasa disebut dengan WOG. Untuk materi yang pertama tentang manajemen ASN. Jadi, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi dan peran ASN. Jadi, ASN memiliki 3 fungsi dan peran utama. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk materi yang kedua, tentang pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdiri dari pertama, partisipatif, yang berarti dalam penyelenggara pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan, yang berarti dalam penyelenggara pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Yang ketiga, responsif, yang berarti dalam penyelenggara pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif, yang berarti pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membedakan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. 5. Mudah dan murah, yang artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah di sini dalam artian biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau. Yang keenam, efektif dan efisien, yang berarti cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel, yang berarti pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Yang kedelapan, akuntabel, yang berarti semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang kesembilan, berkeadilan, yang berarti penyelenggara pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Untuk materi yang ketiga, World of Government atau yang biasa disingkat dengan WOG. WOG sendiri adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Ada 4 jenis pelayanan publik dengan pendekatan WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Contohnya KTP. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, misalnya jalanan, perumahan. Yang terakhir atau yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contohnya, aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Adapun untuk personal branding, saya memilih ASN hebat, yaitu handal, efisien, berinovasi, adaptif, dan tanggung jawab.
Itulah tadi pemaparan sintesa agenda 3 dan personal branding. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.